Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini saya Reida Pulpi menemani Anda dalam buletin Jateng DIY Dialog. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk bersama membahas mengenai payung hukum pengelolaan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dan tentunya siang ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber hari ini yang hadir langsung di studio Metro TV Jateng DIY. Ada Bapak Suharsono, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta. Selamat siang Bapak, dan juga didampingi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Ibu Hartanti. Halo, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat siang. Alhamdulillah. Oke. Sehat semuanya. Saya ke Pak Suharsono terlebih dahulu. Sebenarnya boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak kepada pemirsa kita di rumah, apa sebenarnya tupoksi Komisi 1? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Komisi 1 ini adalah salah satu alat kelengkapan di DPRD Kota Surakarta. Tupoksinya adalah di bidang hukum dan pemerintahan. Dari bidang hukum dan pemerintahan itu Komisi 1 punya counterpart atau mitra kerja, yaitu bidang hukum, bidang pemerintahan, kemudian bidang perizinan, Dispenduk Capil, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah BKPSDM atau Badan Kepegawaian di tingkat daerah, yang mungkin mengkait sekali dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke. Kemudian kalau Bu Hartanti, sebenarnya ada berapa jumlah ASN di lingkungan Pemkot Surakarta? Kalau jumlah ASN di tahun 2023 ini sekitar 6.090. Itu jumlah ASN yang ada. Pada kebutuhan real sebenarnya kita membutuhkan sekitar 16.268. Wow. Sehingga Solo ini masih kurang banyak sekali. Jadi banyak sekali mungkin pekerjaan pelayanan yang tidak maksimal. Kalau kita hanya memakai dari ASN saja. Oke. Nah, ini berarti kan masih kurang lebih dari 50% ya? Kebutuhannya adalah 16.000 lebih, sementara baru ada sekitar 6.000 ASN. Ya. Kemudian untuk menutup kekurangan itu bagaimana selama ini? Pak Ketua apa? Bagaimana Pak? Iya, jadi ASN itu terdiri dari dua, P3K sama pegawai negeri sipil. Tadi disebut sama Bu Hartanti bahwa kekurangan ASN itu sekitar 4.000-an ya, dari 16.000 sekian baru tersedia 9.000 sekian. Nah, untuk menopang kebutuhan ini supaya pelayanan publik itu maksimal, maka di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di dalam hal kepegawaian itu ada yang namanya TKPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Selama ini payung hukumnya adalah peraturan wali kota. Nah, peraturan wali kota ini dipandang kurang melindungi, apalagi ada surat edaran dari Menteri Pan-RB yang mengharuskan bahwa di lingkungan pemerintah daerah itu hanya ada ASN, tidak ada lagi TKPK atau supporting system di bidang kepegawaian yang lain. Itu Mbak, posisinya seperti itu. Sehingga DPRD berinisiatif untuk meningkatkan perlindungan atas supporting system kepegawaian yang namanya TKPK ini dari perwali menjadi perda. Oke, mengenai TKPK nanti kan kita bahas di segmen berikutnya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi kekurangan ada sekitar 4.000-an ya. Tadi Bapak menyebut 4.000-an ini kekurangan sebagian besar di bidang apa Pak? Hampir semua OPD atau perangkat daerah itu kekurangan. Pertanyaannya kenapa kurang? Ya, kenapa kurang? Itu ada yang sebagian itu pensiun. Jadi jumlah pensiun cukup signifikan setiap tahunnya. Ya, sehingga harus ditambahkan. Kemudian yang kedua, dari sisi SDM juga karena ada generasi yang gaptek, ini juga tidak menjadikan tidak maksimalnya pelayanan publik. Ya, sehingga semua OPD itu memerlukan yang namanya TKPK atau supporting system dari ASN itu sendiri. Oke, maka dari itu diperlukan dari golongan non-ASN gitu ya. Tapi kalau Ibu mungkin dan Bapak selama ini melihat masih ada kekurangan ASN di Kota Surakarta, namun secara keseluruhan bagaimana dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Tadi kan disampaikan Pak Ketua bahwa kita masih kekurangan hampir 4.000 lebih. Tetapi Solo ini spesial Mbak, jadi spesialnya kita tetap ada TKPK. TKPK
kalau di Kota Solo sekitar 4.800-an itu yang sudah ada dan itu sudah ada di beberapa OPD. Yang memang paling harus kita pikirkan kenapa TKPK ini tetap harus kita pertahankan. Pertama, kaitannya dengan kebersihan, keamanan, artinya keamanan di semua kantor OPD itu kan memang harus ada. Kalau tidak ada, kita siapa nanti yang Solo akan membersihkan? Karena mereka kebanyakan adalah TKPK. Jadi kebersihan itu di TKPK-nya itu. Jadi kita sangat berusaha Solo ini, terutama kami di DPRD, akhirnya dari tadi Pak Ketua menyampaikan dulu ada perwali untuk menguatkan kita bikin perda. Nah, perda ini alhamdulillah kemarin sudah kita menjadi persetujuan bersama di Perda nomor 2 tahun 2023. Ini nanti akan menjadi payung hukum teman-teman TKPK supaya masih tetap bisa bekerja membantu pemerintah dalam hal pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Kalau kinerja antara ASN kemudian dengan TKPK ini berarti saling berkolaborasi begitu ya? Mensupport. Ya. Terutama di kelurahan, Mbak. Kelurahan ini kan Solo ini mempunyai program yang sangat luar biasa untuk pelayanan masyarakat di tingkat bawah. Kita punya 54 kelurahan. Ini di setiap kelurahan itu ASN-nya cuma sedikit. Sehingga kami memperbantukan terutama anak-anak muda, ini generasi yang mereka mempunyai tenaga IT yang luar biasa. Sehingga TKPK ini juga membantu dalam mengurangi pengangguran. Karena kalau kita hanya menunggu ASN, ini lama sekali. Pada setiap tahun kita pengajuan cukup lumayan, tetapi dari pusat kan terakomodir paling sedikit. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa setiap tahun ini kan yang pensiun terus. Padahal jatah kita setiap tahun mendapatkan ASN ini sangat sedikit. Sehingga dengan adanya TKPK ini sangat membantu sekali dalam hal pelayanan dan kegiatan pemerintah Kota Surakarta. Oke, berarti kalau kita lihat memang TKPK ini sangat membantu begitu untuk berkolaborasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Surakarta, ini berkolaborasi bersama dengan ASN. Lalu seperti apa payung hukumnya? Nah, kita akan berbincang lebih lanjut di segmen berikutnya, tetap bersama kami pemirsa. Pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Suharsono dan Ibu Hartanti dari Komisi 1 DPRD Kota Surakarta masih membahas mengenai payung hukum pengelolaan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada peraturan wali kota, kemudian akan dibuat peraturan daerah begitu ya. Nah, ini boleh dijelaskan lebih spesifik seperti apa, Pak? Jadi yang pertama perlu diketahui bersama bahwa peraturan daerah atau perda tentang, sekarang namanya bukan TKPK lagi tapi TKDPK, Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja. Ini adalah perda satu-satunya tentang pengaturan non-ASN di daerah di Indonesia. Jadi hanya ada satu perda ini. Ini nomornya adalah nomor 2 tahun 2023 yang sudah diundangkan melalui Sekretariat Daerah, Lembaran Negara Daerah. Nah, perda ini sebenarnya menggantikan peraturan wali kota yang kami sebutkan tadi, mengatur tentang TKPK, yang pada dasarnya isinya adalah, yang pertama filosofinya adalah TKPK ini memang diperlukan dalam kerangka pertama adalah membantu pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN atau sering kita sebut dengan supporting system dari sistem kepegawaian yang ada di daerah. Yang kedua, TKPK ini juga untuk mengatasi pengangguran yang ada di daerah. Existing angka pengangguran ketika RPJMD Kota Surakarta itu ditetapkan di tahun 2021 itu sekitar 9,4%. Sedangkan TKPK ini konversinya kalau di persentase bisa mengurangi sekitar 4%. Sehingga ke depan sebenarnya TKPK ini menjadikan angka pengangguran turun sekitar 4%.
Nah, kalau kemudian ini harus dihilangkan atau dihapus, maka RPJMD kita menjadi gagal karena tidak mengurangi pengangguran tetapi justru menambah yang 4% tadi. Itu filosofinya paling enggak ada dua itu ya. Jadi supporting system sekaligus mengurangi angka pengangguran di Kota Surakarta. Kemudian perda ini isinya di samping filosofi tadi hanya secara teknis mengatur secara prinsip sebenarnya ya, secara prinsip dulu bahwa dia tidak pernah menggantikan kedudukan ASN baik itu P3K maupun PNS. Tetapi dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ASN yang tidak secara maksimal dikerjakan oleh ASN. Tadi sudah disebut oleh Bu Hartanti, OPD yang saya sebutnya hampir semua OPD itu ada ASN-nya itu adalah di bidang pendidikan misalnya guru. Guru ini selama ini hanya honorer. Kasihan sekali honornya cuma per jam mengajar. Sehingga ketika kita angkat menjadi TKDPK dia akan mendapatkan upah minimum regional daerah. Jadi di samping beberapa tambahan lagi. Kemudian penarik sampah, kemudian security, kemudian pengolah data dan sebagainya. Ya, itu adalah bidang-bidang yang kemudian bisa teratasi kekurangannya dengan adanya TKDPK ini. Kemudian di dalamnya lagi ada mengatur tentang perencanaan tentang TKDPK itu sendiri. Perencanaannya dimaksudkan adalah berapa kebutuhan, OPD mana, kemudian bagaimana proses seleksi dan sebagainya. Dan pasal yang penting di situ eksekutif dalam hal ini OPD harus membicarakan dengan DPRD sesuai dengan komisi counterpart. Ya, jadi kalau bidang kesehatan juga dengan komisi 4, guru dengan komisi 4, kemudian di kelurahan-kelurahan dengan komisi 1 dan seterusnya. Kira-kira isinya seperti itu. Kurang Mungkin lebih Mbak Butanti bisa menambahkan. Ya. Kalau di Perda ini kan sebenarnya sudah kita tetapkan, jadi sudah berlaku. Mulai tahun 2023 ini kan sudah berlaku. Itu ada 16 bab 27 pasal. Tadi Pak Harsono sudah menyampaikan memang di situ diatur semuanya, termasuk kontrak kerja berapa tahun, terus perlindungannya, kesehatan, keamanan semua sudah diatur untuk TKDPK ini. Jadi kita juga sudah sesuai dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Ini untuk memayungi mereka juga, artinya mereka juga sebagai tenaga kerja yang meskipun bukan ASN tapi masih tetap kita hargai. Karena di sana juga ada nanti semacam gaji ke-13 gitu. Juga itu dapat ya. Dapat ya. Ini jadi kita masih sangat-sangat memperhatikan mereka. Kalau isu selama ini katanya mau dihapus. Solo berusaha, jangan sampai karena kita berharap harus melindungi TKDPK ini yang sudah berjalan cukup beberapa tahun ini. Dan ini baru satu-satunya Mbak di Solo, karena di seluruh Indonesia. Kemarin beberapa kali kita kedatangan tamu dari beberapa daerah, mereka juga ingin tahu seperti apa sih untuk melindungi tenaga kerja yang di luar ASN dan di luar P3K ini. Tadi disebut bahwa perda ini untuk menggantikan perwali, begitu ya. Betul, Apa perbedaan yang signifikan sebenarnya? Sebenarnya kalau yang signifikan itu perwali itu tidak mendapat persetujuan dari DPRD. Jadi kalau wali kotanya nanti ganti, kebijakan tentang TKPK itu bisa diganti. Tetapi kalau perda, kalau memang ingin menghapus TKDPK sekarang namanya itu harus persetujuan DPRD dulu. Nah, ini sisi yang lain. Kalau yang lainnya secara teknis hampir sama. Cuma saya tambahkan stressingnya yang penting tadi disebut-sebut oleh Bu Hartanti bahwa kontraknya itu 1 tahun. Tapi itu bukan berarti setelah selesai kontraknya selesai, enggak. Kita akan upayakan untuk diperpanjang. Ya, sehingga mereka memang betul-betul posisinya itu sebagai pembantu ASN yang ada. Ya, tidak untuk kebutuhan 1 tahun enggak. Tapi 1 tahun itu sistemnya untuk kontraknya, tetapi setelah itu bisa diperpanjang lagi. 1 tahun lagi. 1 tahun gitu ya. Ada ketentuan dapat diperpanjang berapa kali? Tidak ada. Ketika belum menambahkan, ketika ini TKDPK ini sudah bekerja dengan baik, ya saya yakinlah kepala dinasnya kan tahu posisinya. Oh dia baik berarti diperpanjang. Jadi di situ memang kalau dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan dari peraturan setiap OPD, ya kalau dia melanggar pasti kan
juga ada pemberhentian. Jadi tadi hanya 1 tahun, berusaha perpanjang lagi, nanti setahun perpanjang lagi. Berarti tergantung OPD. Ya, Tergantung ketua OPD. Kemudian atas pertanyaan tadi, apakah ada berapa kali perpanjangan? Saya kan menjawab tidak. Tapi dia disamakan dengan ASN di usia 58 tahun Ya. itu tidak bisa diperpanjang lagi. Pensiun. Pensiun, Pensiun, ya, sama. gitu. Jadi Jadi untuk hampir usia sama. pensiunnya hampir sama dengan Sama, ASN, ya kita gitu samakan ya. 58 tahun. Gitu. Oke, Iya. baik. Kita masih akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami. Oke. Pemirsa, Buletin Jateng Daya Dialog masih menemani Anda siang hari ini, masih bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Surakarta. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, tadi Ya. disebutkan bahwa seperti apa hak dan kewajibannya gitu ya. Kemudian apa sebenarnya menjadi isu bagi TK DPK di Kota Surakarta? Ya, kalau menurut saya TK DPK ini jelas sebuah langkah untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga harus dipertahankan. Angka penganggurannya sudah saya sebutkan tadi di RPJMD itu existingnya 9,4 dan 5 tahun ke depan itu harus kurang 4%. Sehingga dengan adanya Perda TK DPK ini mempertahankan 4% angka pengangguran menjadi hilang ya. Kalau nanti ada kegiatan-kegiatan lain, program lain yang mengurangi angka pengangguran, pastinya akan menambah pengurangan angka pengangguran. Itu poin pentingnya, karena RPJMD ini adalah visi misi wali kota yang harus dijalankan oleh semuanya komponen 5 tahun ke depan. Oke. Kalau dari saya seperti itu. Yang Ya. perlu menjadi catatan mungkin Ibu? mungkin selama ini kami, terutama Komisi 1, sangat berharap TK DPK ini tetap dipertahankan. Kalau Pak Arsana menyatakan mengurangi pengangguran, kalau saya TK DPK ini sangat-sangat membantu roda kegiatan pemerintah Kota Surakarta, itu yang utama. Tanpa TK DPK, nggak akan pelayanan itu akan menjadi maksimal. Pasti itu, karena kita sangat kekurangan sekali. Dan yang lebih ini lagi Mbak, nanti TK DPK ini bisa dinaikkan menjadi P3K. Nah, nanti P3K bisa, di P3K juga ke ASN kan, kalau pembukaan ASN kan juga mereka bisa daftar. Karena aturan di Kota Surakarta ini kalau mau masuk P3K itu harus menjadi TK DPK dulu. Oke, ada syarat tertentu jika ingin menjadi P3K? Ada, itu sudah diatur dari kementerian. Oke, berarti memang harus menjadi TK DPK terlebih dahulu Ya, itu begitu ya? Solo memang begitu. Jadi harus Oke. masuk TK DPK, baru nanti bisa daftar untuk diajukan ke P3K. P3K begitu ya. Kemudian kalau untuk pembukaan TK DPK sendiri apakah setiap tahun atau tergantung dengan OPD yang memerlukan atau bagaimana? Pertama, kalau OPD memerlukan, dia punya kewajiban untuk mengumumkan kepada publik bahwa ada formasi atau lowongan TK DPK. Nah, jadi ketika nggak butuh ya nggak akan ada pengumuman itu. Tetapi kalau ada kebutuhan itu pastinya ada pengumuman. Termasuk ketika ini harus diperpanjang kontrak itu juga harus diumumkan kepada publik bahwa ada formasi sekian. Tetapi itu diantaranya adalah untuk perpanjangan kontrak. Tuh, begitu ya. Ini berarti sudah berapa kali? Kalau untuk TK DPK kan belum, baru 2023, baru 2023 ini ya. Tapi tadi saya katakan secara prinsip, secara teknis kan hampir sama. Pengumuman kebutuhan, hanya ini lebih sistemis karena harus ada perencanaan itu tadi. Oke. Ya, jadi kalau TKPK-nya sudah sejak tahun 2015 kalau nggak salah itu ya. Sudah ada TKPK. Kalau TKPK sudah sejak tahun 2015. Ya. Kemudian kalau kita lihat begitu ya Bapak Ibu, antusiasme masyarakat seperti apa? Luar biasa Mbak. Ya jadi karena setiap kota itu kan angka pengangguran itu kan berimpit dengan angka kemiskinan. Hanya yang miskin itu biasanya lapangan kerjanya kurang. Gitu kan. Nah ketika ada TKPK itu membuka ruang kerja bagi mereka yang misalnya graduate itu kan. Kemudian juga pengangguran yang karena memang nggak ada formasi-formasi untuk itu. Nah kaitannya dengan
TKPK, OPD membuat ruang itu, gitu kan. Jadi apa ya, kalau orang Jawa bilang tumbuh untuk tutup gitu ya. Nah, jadi ada ruang pengangguran, kemudian ada formasi pekerjaan, sehingga itu jumbo dan mengurangi angka pengangguran maupun sekaligus angka kemiskinan. Kalau Ibu melihat bagaimana? Yang sangat menarik tadi kalau kita mengurangi pengangguran, TKDPK ini juga sudah diatur di Perwali juga, itu harus pasti warga KTP Kota Surakarta. Solo, ya. Jadi di luar itu tidak bisa masuk ke TKDPK. Ini yang sangat antusias masyarakat Surakarta ini juga banyak yang mendukung. Harapannya ya jangan sampai dihilangkan meskipun, tapi kita yakin insya Allah Mbak ini masih bisa dipertahankan dengan adanya payung hukum Perda nomor 2 tahun 2023 ini. Dengan sudah disahkan ya Perda tersebut, antusiasme masyarakat juga positif begitu ya. Positif, dan mereka berterima kasih kepada DPRD karena DPRD betul-betul bisa menangkap aspirasi, kemudian menerjemahkan atau mengimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah. Ini ya bukan memuji diri kami sendiri atau institusi kami, karena itu perlindungan yang kuat dibanding yang kemarin-kemarin, Mbak. Misalnya ada wali kota baru mau menghilangkan itu harus bicara dulu dengan DPRD selaku wakil rakyat. Nah, ini yang menarik. Mungkin saya perlu menekankan kembali begitu ya. Ini kan suatu gebrakan baru dari DPRD Kota Surakarta. Berarti jika misalnya nanti pemimpin Kota Surakarta atau wali kotanya ini berganti, ini tetap ya? Tidak serta-merta bisa mengganti. Tidak serta-merta dapat diganti. Kalau ada ide gagasan mau mengganti, ketemu dulu dengan kita. Karena merubah Perda. Karena merubah Perda. Berbeda dengan Perwali. Kalau Perwali dapat langsung diganti oleh wali kota yang bersangkutan, gitu ya. Kemudian ada rencana ke depan seperti apa? Kalau kami tetap berharap TKDPK dan Perdanya yang sudah ditetapkan ini tetap harus ada. Jangan sampai warga masyarakat akan kehilangan pekerjaannya. Yang tadi pertama itu, yang kedua jangan sampai teman-teman ini resah. Ini karena ini sudah mulai resah ya, karena dengan peraturan dari pusat itu akan dihapus. Tapi yakinlah ini Perda sudah ditetapkan, mudah-mudahan teman-teman TKDPK ini aman. Artinya bisa terlindungi dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Dialog ini sekaligus sebagai kita menekankan kembali begitu ya, bahwa TKDPK Kota Surakarta ini tetap akan ada karena Perdanya pun juga sudah berlaku ya semenjak tahun 2023. Cuma gini Mbak Pulpi, jadi formasi pekerjaan dengan kinerja itu kan harus seimbang gitu kan. Jadi harapan kami dari pihak pemerintah daerah nanti juga meningkatkan kualitas dari TKDPK ini. Tidak hanya sebagai ban serep supporting system, enggak. Tapi kinerja mereka harus ditingkatkan melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi mereka yang bekerja sebagai satpam ya betul-betul dididik menjadi satpam yang tangguh. Yang pengolah data ya bagaimana ada pendidikan pengolahan data secara optimal. Jadi harus ada peningkatan kualitas dengan cara pendidikan dan pelatihan. Ini harapan kami. Ini yang penting ya untuk eksekutif ya. Jadi bukan hanya sebagai dalam tanda kutip ban serep begitu ya, tapi juga ikut memberikan kontribusi yang besar. Bukan membantu mungkin ya Pak, bukan membantu ASN tapi berkolaborasi bersama dengan ASN, dengan pemerintah, bersinergi, untuk bersinergi, saling kerjasama. Itu menjadi hal yang mungkin penting. Kemudian karena memang dari TKDPK ini tadi diharapkan bisa mengurangi kemiskinan paling tidak 4% begitu 4%, ya. 4% betul. 4%. Nah, ini angka yang cukup tinggi begitu. Nanti diharapkan juga dapat membangun Kota Surakarta dengan pastinya lebih baik lagi. Pelayanannya juga akan semakin meningkat, yang kalau kita lihat memang pelayanan di Kota Surakarta dan juga berbagai inovasinya ini juga sudah cukup banyak, pastinya banyak formasi yang nantinya akan diperlukan ke depannya. Baik sekali. Terima kasih Pak Suharsono dan Ibu Hartanti dari Komisi 1 DPRD Kota Surakarta sudah berbincang bersama kami hari ini. Dan demikian pemirsa, dialog Buletin Jateng DIY. Saya Raida Pulpi pamit undur diri. Sampai jumpa.